Pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Mini Nugroho dan rekan saya. Ya, saya Yusri Hayanti dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Komisi 7 DPR RI akan turut mengevaluasi tambang-tambang yang ada sebelum melakukan proses perpanjangan izin usaha pertambangan. Hal ini menyusul adanya laporan penguasaan tambang yang akan digunakan dengan optimal. Komisi 7 DPR RI akan melakukan evaluasi terhadap tambang-tambang yang tidak memanfaatkan luas lahan pertambangan secara optimal, sehingga dapat memberikan kesempatan yang merata bagi potensi tambang lainnya. Usai menerima perwakilan DPRD Sulawesi Selatan di ruang rapat Komisi 7 DPR RI, Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi tambang-tambang yang ada sebelum melakukan proses perpanjangan izin usaha pertambangan. Bentuk panjanya. Untuk apa? Ini untuk menciptakan keadilan usaha. Ingat, indeks Gini rasio penguasaan lahan juga sudah sangat jomplang. Bayangkan saja, kita ini katakanlah sebagai negara agraris atau pertanian, tetapi rata-rata penguasaan lahan pertanian itu hanya 0,2 hektar saja. Di sisi lain, baik korporasi maupun individu menguasai ratusan ribu hektar, menguasai bahkan ratusan ribu hektar, puluhan ribu hektar, dan tidak dimanfaatkan, tidak dikelola. Yang dikelola hanya sebagian kecil. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI lainnya Sartono menambahkan, pemanfaatan lahan tambang yang tidak optimal dapat berpotensi menimbulkan tambang-tambang ilegal yang butuh pengawasan dari pemerintah daerah. Belum tergarap, akhirnya memicu juga tambang-tambang ilegal gitu. Nah, ini juga hal yang sangat menarik gitu, kalau di dalam kedepannya kita semua bersepakat anggota DPR RI Komisi 7 akan ada kunjungan spesifik ke sana untuk melihat situasi di lapangan. Setelah itu juga akan kita sampaikan di dalam rapat-rapat kerja nantinya. Ferdian dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah Kabupaten Malang untuk menggalakkan promosi pariwisata melalui media sosial agar wisatawan lokal maupun mancanegara bisa meningkat kembali seperti sebelum pandemi. Terpuruknya sektor pariwisata selama pandemi COVID-19 membuat daerah-daerah tujuan wisata sepi pengunjung. Salah satunya adalah daerah tujuan wisata di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Untuk itu, Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah setempat menggalakkan promosi pariwisata melalui media sosial. Ditemui saat kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Malang beberapa waktu lalu, anggota Komisi 10 DPR RI Zainuddin Maliki menyebut sektor pariwisata terutama di Kabupaten Malang sudah mulai bangkit. Hal ini dilihat dari peningkatan keterisian hotel di kuartal pertama 2022 hingga 50% dari tahun sebelumnya. Jadi di kuartal pertama itu hunian hotel itu udah separuh, 50% dari hunian tahun 2021. Ini padahal kita berada di kuartal pertama 2022, sudah 50%. Nanti kalau sama di bulan yang sama dengan 21 saya yakin bisa. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI lainnya Muhammad Hasanuddin Wahid menyebut promosi pariwisata digital Kabupaten Malang harus digalakkan dengan serius, terutama di momen pulihnya sektor pariwisata saat ini. Destinasi wisata di Indonesia wajib hukumnya pakai promosi digital. Apalagi Kabupaten Malang, Kota Malang. Kenapa? Di sini lebih dari 60 perguruan tinggi. Kota Malang ini, di Malang Raya ini ada 60 lebih baik negeri ataupun swasta perguruan tinggi. Yang itu potensi mahasiswanya saja, itu sudah bisa menjadi wisatawan Nusantara. Kemudian melek media sosialnya cukup tinggi. Dari Kabupaten Malang, Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen melaporkan. Untuk menekan lonjakan inflasi, Badan Anggaran DPR RI setuju soal kenaikan subsidi di bidang energi. Nah, informasi selengkapnya saat lagi pemirsa, tetaplah bersama TVR 09.
Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Pemirsa, kembali di TVR 09. Badan Anggaran DPR RI menyetujui inisiatif Kementerian Keuangan terkait kenaikan subsidi dan kompensasi sektor energi. Diharapkan tidak terjadi lonjakan ekstrim akibat kenaikan harga-harga energi yang kini terjadi di seluruh Indonesia. Badan Anggaran atau Banggar DPR RI setujui kenaikan subsidi di bidang energi demi menekan laju inflasi yang saat ini sudah mencapai level 3,55%. Anggota Banggar DPR RI Muhammad Aras menjelaskan, pihaknya telah menyetujui inisiatif Kementerian Keuangan terkait menaikkan subsidi dan kompensasi agar terjadi administrative price atau harga patokan yang beredar. Berdasarkan aturan pemerintah khususnya di bidang energi, agar tidak terjadi lonjakan ekstrim akibat kenaikan harga-harga energi dunia. Kita melihat bahwa ini sedang pemulihan ekonomi. Ya, daya beli masyarakat kita harapkan juga meningkat. Untuk mencegah naiknya inflasi cukup tinggi yang dipengaruhi oleh harga energi yang cukup mahal, maka kita juga menyepakati untuk menambah anggaran untuk subsidi. Paling minimal bisa menahan inflasi akan terjadi di waktu dekat ini. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani menjelaskan, meski inflasi Indonesia tetap terjaga di level 3,55%, namun komponen inflasi inti cenderung meningkat. Diikuti oleh volatile food atau dominasi bahan makanan karena harga-harga bahan makanan juga mengalami administrative price. Seperti pangan dan juga untuk energi itu mendapatkan dampak yang sangat besar. Nah, komposisi dari ini kita kelola dengan di satu sisi kita tetap menganggarkan untuk menjaga daya beli rakyat, memulihkan ekonomi, tapi di sisi lain mengurangi defisit kita. Rifki dan Aldi, TVR Parlemen melaporkan. Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA adalah bentuk kehadiran negara dalam memberikan perhatian dan pemenuhan gizi bagi anak guna mewujudkan generasi unggul menyongsong Indonesia Emas. RUU KIA merupakan wujud komitmen DPR RI untuk mensejahterakan ibu dan anak. Anggota Badan Legislasi DPR RI Ibnu Multazam menilai rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak atau RUU KIA menunjukkan komitmen politik DPR terhadap perempuan
anak, dan keluarga Indonesia. Menurutnya RUU tersebut diinisiasi guna mensejahterakan kehidupan ibu dan anak. Ibnu Multazam menuturkan RUU KIA adalah bentuk kehadiran negara untuk memberikan perhatian dan pemenuhan gizi bagi anak guna mewujudkan generasi unggul menyongsong Indonesia Emas. Terkait cuti 6 bulan bagi ibu hamil dan melahirkan, hal tersebut didasari oleh beberapa masukan dari para pemerhati kesehatan, yakni untuk menciptakan generasi emas atau generasi masa depan yang kuat dan kompetitif dengan memberikan asupan ASI eksklusif selama 6 bulan dari sang ibu. Sekarang kan yang ada kan 3 bulan. 3 bulan sudah mendapatkan gaji dari perusahaan itu. Nah, 3 bulan sisanya bisa diambilkan dari CSR. Misalnya bisa diambilkan dari CSR perusahaan untuk diberikan kepada ibu melahirkan. Nggak ada yang dirugikan ini sebenarnya. Atau diambilkan dari BPJS. Ini nggak ada yang dirugikan. Teman-teman Apindo tidak usah takut, tidak usah khawatir. Wong perusahaan itu kan wajib. Namanya CSR itu kan wajib. Ya selama ini kan dialokasikan untuk lingkungan, untuk infrastruktur. Nah, ini ambil sedikit disediakan untuk ibu melahirkan. RUU KIA sudah disetujui oleh semua fraksi di Balik untuk selanjutnya disahkan di rapat paripurna sebagai usul inisiatif DPR yang kemudian akan dibahas bersama dengan pemerintah. Fitian Aunilah, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI meyakini pelantikan Menteri ATR BPN yang baru, Hadi Cahyanto, dapat membawa perubahan. Salah satunya harapan DPR RI adalah penyelesaian carut-marut sengketa tanah yang penuh dengan mafia. Komisi 2 DPR meyakini Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang baru mampu menyelesaikan permasalahan kasus mafia tanah yang banyak dikeluhkan masyarakat. Kebijakan merombak pimpinan di Kementerian ATR BPN dinilai sebagai langkah tepat dan menjadi harapan keadilan pertanahan bagi rakyat Indonesia. Anggota Komisi 2 Rianta mengatakan, kehadiran Menteri ATR BPN yang baru ini menjadi harapan di tengah carut-marutnya sengketa tanah yang penuh dengan mafia. Ini merupakan langkah untuk mendapatkan keadilan bagi rakyat yang menjadi korban mafia tanah. Harapan masyarakat, itu kejahatan pertanahan itu bisa diselesaikan oleh Kementerian BPN. Tetapi sebenarnya persoalan penyelesaiannya bukan di sana. Yang paling utama itu adalah merekonstruksikan pasal 17 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dengan peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 ingin ini diurai semua. Diurai secara jernih. Jadi intinya bagaimana sekarang masyarakat untuk bisa memberikan dukungan ke pemerintah, kemudian bagaimana pemerintah agar secepatnya, agar peraturan Presiden 86 2018 itu bisa diaplikasikan secara mudah, baik oleh aparat penegak hukum Polri, Kejaksaan maupun oleh KPK. Komisi 2 berharap Menteri ATR BPN tidak hanya menyelesaikan pertanahan saja, melainkan pembenahan sistem dan sikap pegawai BPN untuk bekerja secara profesional, jujur, dan cepat dalam mengurai permasalahan pertanahan yang rumit dan melibatkan banyak kepentingan. Andri, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI bersama pemerintah bersepakat untuk segera membahas dan mengesahkan 5 rancangan undang-undang provinsi. Nah, informasi lengkapnya pemirsa tentunya sesaat lagi. Tetaplah di TVR 09. Virus corona menjadi perbincangan dunia.
Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Ya, kembali di TVR 09. Pada masa persidangan ketiga, DPR RI bersama pemerintah telah mengesahkan 7 rancangan undang-undang provinsi. Sementara itu masih ada 13 RUU provinsi yang tengah dibahas di DPR RI dan pemerintah. Ya, setelah dibahas bersama DPD RI dan pemerintah dari 13 rancangan undang-undang provinsi, 5 diantaranya pemirsa kini telah disepakati untuk dibawa dalam pengambilan keputusan tingkat 2 atau siap disahkan pada rapat paripurna DPR RI mendatang. Dan berikut ini liputan mendalam kami yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen. Pada masa sidang 3 lalu, DPR RI bersama pemerintah telah mengesahkan 7 rancangan undang-undang provinsi. Sementara itu ada 13 rancangan undang-undang provinsi yang sedang dibahas DPR RI dan pemerintah. 5 diantaranya telah disepakati untuk dibawa dalam pengambilan keputusan tingkat 2 atau pengesahan pada rapat paripurna DPR RI. Dalam rapat kerja di Gedung Nusantara DPR RI, sejumlah fraksi di Komisi 2 DPR RI menilai undang-undang yang dipakai 5 provinsi tersebut tidak sesuai dengan perkembangan di masing-masing daerah. Anggota Komisi 2 DPR RI, Reska Oktoberia mengatakan, dengan memiliki undang-undang sendiri menjadi solusi untuk menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum Pemda dan masyarakat tiap provinsi dalam rangka menjalankan roda pemerintahan di daerah, mendorong percepatan kemajuan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rancangan Undang-Undang Provinsi akan memperkuat landasan pembentukan peraturan daerah. Setiap provinsi ini harus jelas batas wilayahnya, sehingga dalam pengelolaan ataupun penataannya jelas mana yang menjadi otoritas dari satu provinsi, sehingga tidak ada lempar kewenangan ataupun lempar dalam pembangunan atau penanganan terhadap provinsi tersebut. Sebelum pengambilan keputusan tingkat 1 atas 5 rancangan undang-undang provinsi, DPR RI menyerap aspirasi dari para kepala daerah. Dalam kunjungan ke Sumatera Barat, bertemu dengan Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Riau, dan Gubernur Jambi, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli mengatakan, penyerapan aspirasi dari kepala daerah bertujuan agar tidak ada kesimpang siuran administrasi hukum dan tata kelola pemerintahan. Menurut Doli, pemerintah daerah bisa dengan nyaman menetapkan visi misi pembangunan sesuai karakteristik daerahnya. Yang paling penting adalah dengan adanya mereka punya undang-undang sendiri, ya mereka itu bisa menetapkan ya, visi misi pembangunan mereka, karakteristik pembangunan sosial, budaya dan segala macam masing-masing provinsi yang selama ini tidak mungkin karena digabung dengan provinsi yang lain. Nah itulah kenapa pada hari ini kami datang ya dalam rangka untuk menyusun undang-undang itu dan kita mendengarkan masukan-masukan. Anggota Komisi 2 DPR RI Ihsan Yunus menyampaikan pembahasan 5 rancangan undang-undang provinsi oleh Komisi 2 DPR RI untuk memperkuat status hukum suatu daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Komisi 2 DPR RI sepakat tidak melakukan banyak perubahan substansi dalam rancangan undang-undang provinsi. Misalnya, masalah tapal batas akan diserahkan kembali kepada pihak-pihak yang mempunyai kewenangan. Di mana undang-undang yang baru ini akan mempermudah semua daerah
yang akan dibuat rancangan undang-undangnya apabila ada permasalahan hukum, baik itu di nasional maupun di internasional. Namun kita juga sudah sepakat tidak akan banyak yang dirubah substansinya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan terima kasih kepada DPR RI dan seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan 5 rancangan undang-undang provinsi. Pemerintah meyakini inisiatif DPR RI untuk menata ulang landasan hukum tiap provinsi akan memperkuat pelaksanaan otonomi daerah, sekaligus memperkuat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang akan berdampak pada penyusunan aturan turunan termasuk Perda. Kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih sekaligus apresiasi yang tinggi kepada pimpinan dan segenap anggota Komisi 2 DPR RI yang dengan kesungguhan telah melalui diskusi yang cukup panjang, mencurahkan pikiran, menyita waktu untuk mendapatkan kesepakatan. Proses kita terkesan cepat namun amat monumental karena untuk memberikan kepastian hukum bagi provinsi-provinsi di masa mendatang. Dengan disepakati pengesahan rancangan Undang-Undang Provinsi Sumatera Barat, rancangan Undang-Undang Provinsi Riau, rancangan Undang-Undang Provinsi Jambi, rancangan Undang-Undang Provinsi NTB, dan rancangan Undang-Undang Provinsi NTT. Total ada 12 dari 20 provinsi yang memiliki undang-undang sendiri. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Ya, kami akan ajak pemirsa TVR Parlemen menikmati keindahan Pantai Lagoy di Pulau Bintan. Pantai yang sungguh memikat dengan panorama pasir pantai yang sangat bersih. Penasaran kan? Informasinya akan kami hadirkan pemirsa sesaat lagi. Tentunya Anda tetap ya di TVR 09. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI.
kembali di TVR 09. Pada saat pandemi, banyak lokasi wisata di Indonesia yang terpukul hebat karena turunnya jumlah wisatawan. Namun saat ini pariwisata di Indonesia kembali bergeliat. Salah satunya di Pulau Bintan. Pulau Bintan yang menjadi daya tarik wisatawan khususnya dari Singapura ini pemirsa punya segudang tempat wisata yang bisa dikunjungi. Karena selain resort-resort mewah, keindahan alam di pantainya pun sangat memikat. Kami akan ajak Anda pemirsa TVR Parlemen menikmati keindahan Pantai Lagoy di Pulau Bintan berikut ini. Kali ini pemirsa TVR Parlemen akan kami ajak jalan-jalan ke Pulau Bintan. Sudah tidak perlu diragukan lagi, Bintan menjadi salah satu destinasi berlibur yang tak hanya dikunjungi oleh wisatawan lokal, tetapi juga pelancong dari berbagai belahan dunia. Pulau terbesar yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ini menawarkan berbagai pesona pantai yang eksotis, serta berbagai resort mewah yang berada di sekitarnya, dan Pantai Lagoy merupakan salah satunya. Pantai Lagoy merupakan objek wisata andalan di Pulau Bintan yang terkenal memiliki pasir putih nan luas serta terjaga kebersihannya. Tak heran jika pantai ini selalu mampu menarik wisatawan untuk berkunjung setiap tahunnya. Keindahan pantai ini bahkan disejajarkan dengan pantai-pantai yang ada di Bali dan Lombok. Secara geografis, Pantai Lagoy terletak di Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Untuk berkunjung ke pantai ini, pemirsa setidaknya harus menempuh jarak sekitar 65 km dari kota Tanjung Pinang. Perjalanan tersebut diperkirakan memakan waktu selama kurang lebih 1,5 jam. Namun, jika pemirsa datang dari arah Batam, maka bisa menggunakan speedboat atau kapal feri yang menyeberang ke Pulau Bintan. Lalu, sesampainya di Pelabuhan Tanjung Uban, perjalanan menuju Pantai Lagoy kurang lebih memakan waktu 40 menit saja. Setibanya di Pantai Lagoy, pemirsa akan dimanjakan dengan pemandangan pantai yang bersih, indah, dengan hamparan pasir putih membentang luas sejauh mata memandang. Di sekitar pantai dapat dijumpai adanya pohon-pohon kelapa yang menjulang tinggi untuk memberikan keteduhan dan menambah nuansa eksotis pantai. Semilir angin yang berhembus akan senantiasa menemani pemirsa ketika berada di Pantai Lagoy ini. Pantai ini juga menjadi salah satu destinasi wisata bagi turis mancanegara, terutama bagi negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, yang hanya berjarak sekitar 45 km dari pantai. Setelah puas bermain di Pantai Lagoy, jangan lupa untuk mampir ke Treasure Bay. Lokasinya hanya sekitar 10 menit saja dari Pantai Lagoy dengan menggunakan mobil. Di Treasure Bay ini, pemirsa akan menemukan sebuah kolam renang raksasa dengan aneka wahana permainan yang seru dan menantang. Konon, kolam renang ini adalah kolam renang yang terluas di Asia Tenggara. Yang menarik lagi dari objek wisata Pantai Lagoy ini, yaitu karena banyaknya hotel dan resort yang berdekatan langsung dengan wisata Lagoy Bay Bintan, sehingga memudahkan wisatawan domestik serta mancanegara dalam menginap di dekat lokasi tersebut, dan tidak perlu repot-repot lagi mencari penginapan. Jadi, tunggu apa lagi pemirsa? Yuk kita jalan-jalan ke Pantai Lagoy dan nikmati keindahannya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Ya, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini Kamis 23 Juni 2022. Pada pukul 10 pemirsa waktu Indonesia bagian Barat, Komisi 1 DPR RI akan melaksanakan rapat dengar pendapat umum Panja Digitalisasi Penyiaran dengan Multi-Exer. Dan lalu ada pula Komisi 2 DPR RI yang mengadakan rapat panja pembentukan 3 rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua. Lalu di siang hari pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Koordinatoriat Wartawan Parlemen akan mengadakan diskusi dialektika demokrasi dengan mengangkat tema membedah aturan pengangkatan PJ Kepala Daerah.
serta sejumlah agenda dan program DPR RI lainnya yang dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi-komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19. Dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda yang telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Yusri Hayanti dan rekan saya Mini Nugroho. Sampai bertemu kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Sampai jumpa.